Agus. Waalaikumsalam, Nita. Adakah yang bisa Pak Agus bantu? Bapak sedang sibuk tidak, Pak? Kelihatannya tidak, karena Pak Agus masih bisa duduk di gazebo. Kiranya ada yang perlu Nita sampaikan kepada Pak Agus? Tapi Pak... Oh, nggak usah ragu-ragu. Ini urusan pelajaran atau percintaan? Bukan, Pak, bukan. Enggak apa, saya mah nggak cinta-cintaan, Pak. Oke, terus apa yang mau disampaikan pada Pak Agus? Kok kelihatan serius sekali? Ini masalah serius, Pak. Tapi Pak Agus janji ya. Janji. Nggak boleh cerita siapa-siapa. Siap. Jadi Nita ke sini secara sadar dan mau secara terbuka cerita dengan Pak Agus? Iya, Pak. Sebenarnya saya itu sudah pengen cerita dari kemarin-kemarin, Pak. Tapi saya bingung mau cerita sama siapa. Apakah Pak Agus mau mendengarkan cerita saya? Iya, saya siap mendengarkan dan siapa tahu nanti bisa mengurai masalahmu dan bisa menemukan solusi dari diri kamu sendiri. Oke? Kira-kira mau bercerita apa? Pak, tapi beneran ya Pak, nggak boleh cerita ke siapa-siapa ya Pak? Iya, hanya kita saja dan Tuhan yang tahu, oke? Oh iya. Saya merasa diperlakukan tidak adil, Pak. Wah, apa yang buat kamu tidak adil? Jadi ada ibu guru yang itu saya tuh merasa dibedakan, Pak, di kelas, Pak. Yang membuat beda itu apa dengan kamu dengan yang lainnya? Kok kamu bisa mengatakan bahwa kamu itu beda dan dibedakan oleh guru tersebut? Jadi saya itu selalu dapat nilai lebih jelek, Pak, daripada teman-teman saya. Padahal saya tuh merasa saya bisa mengerjakan dibanding teman saya yang itu. Tapi kenapa selalu nilai saya itu pasti lebih jelek, Pak? Itu saya merasa diperlakukan tidak adil oleh ibu ini, Pak. Padahal Pak Agus amati Nita di dalam kelas anak yang aktif, rajin, pandai, jika ada tugas selalu mengerjakan. Kok sampai nilainya kurang daripada yang lainnya? Kira-kira ada masalah apa nih? Saya juga sebenarnya kurang paham, Pak. Tapi menurut saya sepertinya karena saya tidak ikut les privat, Pak. Nah, kenapa? Apa hubungannya dengan les privat? Jadi, Pak, beneran ya Pak, jangan bilang-bilang, nanti saya takut dimarahin, Pak. Ya. Janji. Ibunya galak, Pak, nanti saya takut. Namanya siapa? Jadi, ini itu pelajaran bahasa Inggris, Pak. Oh, bahasa Inggris, ya. Terus? Nah, teman-teman itu banyak yang ikut privat sama Bu Astri, Pak. Oh, Bu Astri. Oke, saya sudah tangkap. Jadi nanti kita kasih aja kode guru A gitu aja ya. Pak. Oke, jadi silakan. Jadi toh Pak, saya itu kan memang ya nggak pinter-pinter banget Pak bahasa Inggris, tapi tuh saya suka bahasa Inggris dan saya itu merasa ya lumayan lah bisa menangkap gitu Pak. Nah, tapi kalau ada tugas itu juga sudah saya kerjakan, tapi masih ya itu tadi Pak, nilai saya itu hampir pasti selalu di bawah teman-teman yang itu les privat sama Bu A. Iya.
Adakah hambatan lain itu selain dari nilai-nilai kamu yang di bawah teman-teman kamu? Jadi kenapa saya tidak ikut les privat itu sebenarnya alasannya satu Pak, karena saya merasa ya saya tidak butuh banget Pak, karena saya bisa sendiri. Ya, Itu yang betul. pertama. Hmm. Kemudian yang kedua, selama pandemi ini kan orang tua saya sudah dirumahkan Pak. Jadi kami memang cukup kesulitan ekonomi Pak. Duh, kasihan sekali Pak Agus ikut prihatin atas orang tuamu yang di PHK. Semoga setelah pandemi ini orang tua segera mendapatkan pekerjaan yang layak, bisa mencukupi kebutuhan kamu, keluarga, apalagi di dunia pendidikan. Seperti itu. Terus? Terima kasih Pak Agus. Nah, Ya. itu tadi karena orang tua saya dirumahkan, saya tidak ingin orang tua saya tuh jadi nambah beban pikiran Pak. Takutnya kalau saya cerita ke orang tua, nanti orang tua jadi sedih Pak, kok nilai saya turun Pak. Gitu. Ya, jadi tetap kamu senantiasa rajin belajarnya agar nilai-nilai yang kamu dapat tadi tidak akan membuat orang tuamu bersedih karena kamu nilainya turun. Nah, sekarang hubunganmu dengan guru tersebut bagaimana? Ya, gimana ya Pak ya? Kalau di kelas itu saya kok merasa dibedakan Pak. Misalkan ketika Bu Astri Ya. ketika Bu Astri ini Pak memberi pertanyaan, saya kan tunjuk jari gitu Pak. Itu tuh nggak pernah ditunjuk Pak, padahal kan saya mau menjawab. Selain itu ada lagi? Nah, terus saya tuh apa ya Pak ya? Kalau di kelas itu sering disindir-sindir Pak. Disindir-sindir itu loh ya intinya kami yang tidak ikut les privat itu disindir, suruh ikut, padahal saya nggak mau, uangnya yang buat les itu kan bisa untuk keperluan yang lain Pak. Ya, jadi itu masalahnya ya. Jadi tadi ketidakadilan karena kamu nilainya dianggap kurang, walaupun kamu sudah aktif dalam belajar, aktif dalam tugas, tetap aja nilainya kurang daripada teman-teman yang lain atau yang ikut les. Kemudian adanya sudah yang mengarah ke sindiran karena yang tidak ikut les disindir oleh Bu A tadi itu. Nah, sekarang adakah rencana diri kamu untuk mengatasi masalah tersebut? Pak Agus, saya boleh tanya enggak Pak? Boleh. Kan kalau saya sebagai murid kan misalkan mau melaporkan ke kepala sekolah atau intinya saya tuh mau cerita kayak gini supaya nanti Bu Astrinya ditegur gitu, bisa enggak Pak? Oh, bisa. Ada beberapa fasilitas yang bisa kamu gunakan. Oh, apa ya Pak ya? Oh iya Pak, Pak Agus, saya ingat di dekat lapangan itu ada kotak ya Pak ya? Iya, itu kotak apa Apakah itu bisa, kotak saran itu apakah bisa saya gunakan ya Pak? Itu tepat sekali. Jadi sekolah sudah menyediakan yang namanya kotak saran untuk mewadahi di mana ada kendala, ada permasalahan, atau mungkin gagasan atau ide yang mengarah ke sekolahan. Kamu bisa memanfaatkan itu. Berarti saya bisa menuliskan saran di situ. Yeah. Kemudian yang kedua saya punya rencana untuk ini Pak. Saya lihat di mading banyak pengumuman untuk lomba-lomba.
Jadi saya ingin mendaftar itu Pak, saya pengen membuktikan bahwa saya itu bisa Pak. Ya, itu salah satu peluang yang kamu miliki. Coba apa saja yang akan kamu tunjukkan untuk kamu agar kamu tidak kelihatan tadi kurang atau di bawah teman kamu. Seperti apa? Tentunya saya harus belajar lebih giat lagi Pak. Saya akan buktikan ke semuanya bahwa meskipun saya tidak ikut les, itu saya bisa mengikuti pelajaran dan saya bisa berprestasi Pak. Yes. Terus selain itu? Yang kedua tadi Pak, saya pengen ikut lomba supaya dapat hadiah juga Pak. Selain... Oh iya. Siapa tahu nanti hadiah pembinaannya bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga ya. Betul Pak, itu pengen saya begitu Pak. Iya. Kapan itu kamu mau lakukan? Kalau belajarnya sudah saya lakukan Pak dari sekarang Pak. Karena saya punya tekad, saya harus bisa membuktikan bahwa meskipun saya tidak les privat, saya pasti bisa. Nah, kalau yang daftar nanti saya mau ambil formulirnya Pak, itu ada di ruang guru. Siap. Nanti saya mau lakukan. Iya. Dan untuk menyelesaikan permasalahan kamu yang tadi itu, apakah jadi kamu lakukan? Iya Pak, berkat saya curhat ke Pak Agus, saya jadi terpikir, oh iya, saya akan yang pertama tadi nulis di kotak saran. Saya akan curhat kepada pihak sekolah bahwa ada ketidakadilan di kelas kami, gitu Pak. Iya, kalau nanti, ini tanya lagi ya, kalau nanti semisal kotak saran kamu itu belum terbaca dan mungkin tidak ditanggapi, belum tertanggapi ya, adakah solusi lain atau rencana lain untuk menyelesaikan masalah ini? Apa ya Pak ya? Mungkin saya harus ini Pak, saya harus juara di mata pelajaran yang lain Pak. Saya harus buktikan bahwa saya dapat nilai yang bagus Pak di pelajaran yang lain. Oke. Terus komitmen kamu setelah nanti kamu bisa membuktikan itu semuanya, kamu menjadi anak yang hebat, juara, kemudian bisa menyaingi atau mengungguli teman-teman tadi, bagaimana? Saya akan ini Pak, kan di kelas ada teman-teman, ada 2-3 orang teman yang juga tidak ikut les, tapi ya mungkin kasusnya sama kayak saya Pak. Saya berencana membuat ini Pak, kelompok belajar. Kami akan belajar bersama untuk inilah saling menguatkan gitu Pak, supaya memang tidak selalu ditindas di kelas Pak. Sip, bagus. Setelah kamu bercerita banyak seperti ini, adakah sebuah simpulan yang bisa kamu ambil dari kegiatan kita bercerita ini? Saya merasa lebih plong Pak ketika sudah bisa cerita dengan orang lain Pak. Yang kemarin itu rasanya berat sekali karena saya juga memikirkan orang tua. Kalau saya cerita ke orang tua, sepertinya nanti akan menambah beban orang tua Pak. Jadi saya tuh merasa bingung mau cerita ke siapa. Nah, saya terima kasih sama Pak Agus. Setelah cerita ini saya merasa lebih plong Pak, dan saya lebih ada gambaran apa sih yang harus saya lakukan gitu Pak. Bagus Nita, jadi kamu secara sadar, secara nalar bisa mengurai masalahmu sendiri dan nantinya akan ketemu dengan yang namanya jalan keluar yang pastinya akan bermanfaat untuk diri kamu dan pastinya nanti ke depannya masalah-masalah seperti itu akan tidak ada di sekolah kita. Semoga sekolah kita terhindar dari hal seperti itu. Kamu setuju nggak seperti itu? Setuju Pak Agus. Best Pak. Oke. Tetap ini tidak jadi rahasia kita ya? Iya Pak. Harus dirahasiakan Pak. Saya takut nanti tambah disindir-sindir terus Pak.
Iya, sip. Jadi seperti itu. Jadi sekiranya sudah waktunya bel dibunyikan, sudah mulai masuk sekolah, masuk ke kelas, silahkan kamu tetap belajar yang baik. Buktikan bahwa kamu adalah siswa yang hebat tanpa harus ikut les yang menggunakan banyak biaya, tapi dengan kalau kamu belajar di berbagai sumber, insya Allah Pak Agus yakin kamu akan menjadi siswa yang hebat. Seperti itu. Amin. Ada Terima yang kasih Pak ditambahkan lagi? Agus. Sudah Pak, terima kasih Pak. Iya. Sudah. Sukses Nita.